Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, Jemaat Gereja Peniel dan juga Gereja Anugerah Kemendung. Kita berjumpa kembali dalam program Gemar pada pagi hari ini 22 Maret 2025. Sungguh luar biasa berkat Tuhan lewat hari ini, di hari yang baru juga ada berkat Tuhan yang Tuhan sisipkan lewat 1 Korintus pasal yang keempat, ayatnya yang ke-6 sampai yang ke-7. Mari kita baca bersama-sama. Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos, karena kamu, supaya dari teladan kami, kamu belajar apakah artinya ungkapan, jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting, dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Sungguh luar biasa sebuah berkat Tuhan yang Tuhan sediakan hari ini lewat 1 Korintus pasal yang keempat, di mana Tuhan secara pribadi juga mengingatkan saya kembali, di mana ada pentingnya untuk kita sama-sama punya kerendahan hati, kita sama-sama punya rasa sadar diri, di mana semua mungkin yang boleh kita nikmati, yang boleh kita capai sampai hari ini tidak lepas dari anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Tidak sepenuhnya merupakan apa yang kita usahakan. Karena kembali lagi, Tuhan yang telah menggariskan, Tuhan yang telah menentukan, dan Tuhan juga yang membukakan pintu, membukakan langit-langit buat kita, untuk kita bisa menikmati segala hal yang bisa kita nikmati pada pagi hari ini. Begitu juga di hari-hari sebelumnya, dan bahkan yang sudah Tuhan juga sediakan di hari-hari ke depan. Maka dari itu, hari ini mungkin ada sedikit poin yang dititipkan lewat program Gemar ini, selain untuk saya pribadi juga mungkin untuk Bapak Ibu Saudara sekalian, di mana ada pentingnya untuk kita bisa kembali menyadari dan lebih belajar untuk bersyukur tentang apa yang sudah bisa kita nikmati hari-hari ini, di mana kita di satu sisi bisa terus menikmati, bisa merasakan juga cukup apa yang sudah kita miliki, termasuk mungkin juga di mana kita mampu juga menghargai teman-teman kita atau saudara-saudara kita mungkin yang tidak memiliki atau tidak seberuntung dengan kita, karena kembali lagi apa yang kita miliki juga adalah pemberian dari Tuhan, dan alangkah baiknya apa yang Tuhan berikan juga bisa jadi berkat buat mereka. Namun di satu sisi lain juga ada satu hal yang saya tangkap secara pribadi, bicara soal kesombongan. Salah satunya adalah di mana kita menganggap diri kita mampu, di mana semua yang kita lakukan merupakan hal yang kita usahakan, semua dalam kontrol kita. Sedangkan kita lupa bahwa ada yang telah Tuhan sediakan, ada yang telah Tuhan rencanakan, dan ada juga yang Tuhan telah sediakan buat kita untuk memang kita lalui, yang memang Tuhan punya rencana supaya kita bisa belajar lebih dalam, supaya kita bisa lebih mengerti besarnya Tuhan dalam hidup kita. Maka dari itu saya melihat di mana secara khusus pribadi saya sendiri, mungkin saya orang yang cukup logik ya, cukup semua hal saya pikirkan dan sudah saya atur dan saya pastikan, dan saya seringkali merasa tidak puas ketika suatu hal yang apa yang saya rencanakan, apa yang saya cita-citakan, apa yang saya atur tidak sesuai dengan apa yang saya dapatkan akhirnya. Di sini saya melihat bahwa kembali lagi Tuhan juga punya rencana, Tuhan yang memberikan, Tuhan yang menyediakan. Kalau memang Tuhan sediakan suatu hal itu jelas cukup dan itu punya arti buat kita secara pribadi. Mungkin seringkali kita juga merasa kenapa saya hanya mendapatkan ini, atau kenapa hanya ini yang bisa saya capai, sedangkan mungkin orang lain bisa mencapai hal yang lebih. Di sini saya melihat bahwa semuanya itu diberikan, semuanya itu berupa anugerah. Dan kembali lagi, jika Bapak Ibu sama-sama boleh kita merenungkan, di mana kembali lagi di sini kita juga boleh belajar, kita juga harus terus mengandalkan Tuhan, di mana sumber kekuatan kita sendiri.
hanyalah Tuhan, tidak kekuatan kita sendiri. Dengan begitu kita mampu melihat apa yang sebenarnya dituliskan buat kita, apa yang digariskan buat kita. Dan di sini saya juga terus belajar di mana apa yang menjadi usaha kita tetap menjadi bagian kita, tetap menjadi kewajiban kita yang harus kita tetap lakukan. Tetapi sisanya itu kita bisa serahkan kepada Tuhan sebagai pemilik hidup kita, yang telah menggariskan kita, yang telah menuliskan kita. Maka dari itu, dengan begitu semua kita bisa tetap lewati dengan baik. Kita sama-sama terus bisa di dalam garis Tuhan, kita sama-sama terus bisa meresapi firman-Nya, kita juga bisa meresapi setiap berkat-berkat yang Tuhan sediakan buat kita. Supaya kembali lagi kita tidak menjadi angkuh, kita bisa menjadi manusia yang menjadi berkat, menjadi terang, kita menjadi sosok yang mampu memberikan dampak yang positif juga buat lingkungan kita. Maka dari itu, pagi hari ini mungkin kita boleh sama-sama merenungkan kembali lagi apakah kita sudah sepenuhnya memahami setiap apa yang boleh kita nikmati hari ini, setiap pencapaian kita juga, termasuk juga jika ada yang belum kita capai hari ini, ada yang mungkin terhilang juga dari kita, dan apakah semuanya itu sudah bisa kita pelajari bahwa semuanya itu juga merupakan pemberian dari Tuhan. Tuhan yang menyediakan buat kita. Di sana kita lebih bisa menikmati, mensyukuri, dan begitu juga kita bisa terus berserah kepada Tuhan sebagai pemilik hidup kita. Puji Tuhan, sebuah renungan singkat yang sama-sama boleh kita lebih belajar lebih dalam lagi, belajar lebih intim lagi dengan Tuhan, supaya apapun yang boleh kita lakukan bisa sesuai dengan kehendak-Nya. Mari kita tutup Gemar kita pagi hari ini dengan berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih untuk setiap berkat yang boleh kami nikmati Tuhan hingga saat hari ini Tuhan. Terima kasih buat apa yang boleh kami capai, terima kasih buat apapun yang boleh kami nikmati sampai hari ini Tuhan. Juga terima kasih mungkin apapun yang belum boleh kami capai, apapun yang juga belum boleh kami nikmati Tuhan. Kami percaya Tuhan, semua yang terbaik telah Engkau sediakan buat kami. Jika memang belum waktunya Tuhan, kami percaya karena Engkau punya waktu yang terbaik. Jika memang sudah waktunya Tuhan kami menikmati, biar kiranya Bapa kami boleh tetap tunduk Tuhan. Kami tidak sombong, kami tidak angkuh Tuhan, tapi kami bisa benar-benar mengerti apa yang Kau sediakan saat ini, apa yang harus kami kerjakan, apa yang harus kami bagi. Semuanya itu hanya untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan setiap kegiatan kami sehari ini dan hari-hari ke depan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat bergemar, Tuhan Yesus memberkati.